Israel itu tidak ada di situ hidup sebagai pengimbang daripada Iran ini. Jadi ini pakai teori keseimbangan, di mana kalau misalkan Israel hancur, Amerika keluar dari Timur Tengah, Iran akan berkuasa. Ya, Iran akan berkuasa di Timur Tengah. Kemudian Iran akan menyebarkan ideologi paham Islam Syiahnya, tergiring gitu. Karena apa ya? Saya kadang-kadang heran juga lihat Konoha ini. Kayaknya Israel nggak pernah buat apa-apa di sini merugikan kepentingan negara Indonesia, nggak pernah. Tapi kenapa bencinya setengah mati ya? Nah itulah karena Iya. pengaruh doktrin. Menyerang Israel, dia hanya bisa menyerang lewat Suriah, wilayah udara Suriah. Itu pun kalau Suriah mau. Iya. Karena kalau Suriah mengizinkan rudalnya Iran lewat wilayahnya, berarti Suriah juga harus siap-siap akan terkena balasan dari Israel. Mau tidak mau akan seperti itu dan hancur pasti. Ya saudara ya, itu yang saya ini kan dulu. Tapi ini ganti dulu Om Bung Toba dulu. Silakan Om Bung Toba. Silakan Om Bung Toba. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Shalom, selamat malam. Tes suara. Lulus. Lulus, oke. Jadi pertama kalau menganalisa ini kita harus gunakan alatnya dulu apa. Kalau saya sih geopolitik ya, geopolitik Timur Tengah sekarang ini. Nah kalau kita ngelihat antara Iran dengan Israel, itu pertama kita lihat dalam pertemuan di OKI, Organisasi Konferensi Islam baru-baru ini, ada upaya untuk memaksa Israel menghentikan perang, menarik mundur pasukan, ya, membuat suatu resolusi untuk supaya Israel ini gencatan senjata dipaksa gitu ya oleh seluruh negara Islam gitu. Nah, terutama Iran dan sekutunya. Kita tahu sekutu Iran itu adalah Iran, Suriah, Libanon, terus kemudian Yaman yang Houthi, bukan Yaman yang sebelahnya lagi, bukan. Nah, ada empat negara ini ya, dan ada beberapa yang di Irak, milisi-milisinya. Nah, tetapi pertemuan di OKI ini gagal menghasilkan suatu resolusi bersama atau kesepakatan. Memang ada beberapa negara, terutama yang dekat dengan Iran, itu mengutukin Israel gitu ya, supaya dan menekan Israel supaya menarik pasukannya dari Gaza. Tetapi negara-negara Arab yang lainnya memilih diam-diam aja Pak Paul. Mereka nggak mengeluarkan apapun gitu. Ya artinya ya abstain gitu ya. Nah artinya kalau kita melihat di sini, negara-negara konferensi Islam sendiri pun gagal untuk mengeluarkan keputusan untuk memaksa Israel keluar dari Gaza atau memaksa Israel untuk menghentikan perang. Ya, itu yang kita lihat. Kenapa? Nah, geopolitiknya seperti ini. Kalau Israel hancur, kalau Amerika diusir dari kawasan itu, maka satu demi satu negara-negara Arab yang Sunni ini akan jatuh ke tangan pengaruh politiknya Iran. Secara militer Iran lebih kuat ya dari mereka semua. Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, Yaman Utara itu nggak akan mau kalau misalkan Israel itu tidak ada di situ hidup sebagai pengimbang daripada Iran ini. Jadi ini pakai teori keseimbangan, di mana kalau misalkan Israel hancur, Amerika keluar dari Timur Tengah, Iran akan berkuasa. Ya, Iran akan berkuasa di Timur Tengah. Kemudian Iran akan menyebarkan ideologi paham Islam Syiahnya. Tentunya, ya pasti kalah dong yang Sunni kan. Mereka nggak mau mereka kalah di situ gitu. Nah, jadi sekarang ini sudah berbeda. Perang di Gaza sekarang dengan perang di tahun 1948 maupun 1967, paradigmanya sudah berbeda, penyebabnya sudah berbeda. Memang benar-benar baik Sunni maupun Syiah sama-sama antikris ya, sama-sama antisemitik, sama-sama tidak suka dengan Yahudi. Tetapi yang harus diingat bahwa mereka dulu tahun 1948 dan tahun 1967 tidak menyukai keberadaan negara Israel ataupun bentuk kedaulatan Israel dalam format apapun di kawasan itu, di kawasan Timur Tengah.
Itu dulu ya. Kalau sekarang situasi sudah agak berubah. Meskipun di kitabnya masih ada apa namanya ya, perintah untuk membunuh Yahudi gitu ya. Masih ada perintah membunuh kafir, tetapi kalau dalam dunia modern ini, setiap negara itu pasti akan kembali kepada kepentingan nasionalnya masing-masing. Akan sangat bodohlah negara-negara Arab yang Sunni itu rame-rame mau ikut kemauannya Iran gitu untuk menyerang Israel gitu ya. Jadi kan ancamannya ini kan seolah-olah eskalasi kekuatan seluruh negara Islam akan menyerang Israel. Siapa bilang begitu? Belum tentu. Negara-negara Arab Sunni yang lain nggak mau. Oh, sampai sekarang kita lihat mereka digiring Iran berkali-kali, nggak mau. Tapi yang lucunya, Konoha ini ikut-ikutan pro-Syiah gitu ya. Pemerintah Konoha Indonesia ini kan, itu ikut-ikutan malah mau tergiring gitu. Karena apa ya, saya kadang-kadang heran juga lihat Konoha ini. Kayaknya Israel nggak pernah buat apa-apa di sini, merugikan kepentingan negara Indonesia nggak pernah, tapi kenapa bencinya setengah mati ya? Nah itulah karena pengaruh doktrin. Nah itu. Nggak ada pernah punya masalah konflik atau apa, nggak pernah gitu. Nah jadi kalau kita lihat di sini, jadi jelas bahwa kalaupun Yordania melarang wilayah udaranya digunakan untuk pertempuran baik oleh Israel maupun Iran, itu wajar. Wow, nanti kalau ada peluru yang jatuh di Yordania dari Iran, ada rudal atau drone yang jatuh, itu akan menimbulkan korban. Akan menimbulkan korban di Yordania. Kemudian satu hal, Yordania itu juga, King Abdullah itu sebenarnya dia takut. Kondisi dalam negeri Yordania, Iran menghasut dan menggosok-gosok kelompok oposisi yang bertentangan dengan monarkinya Raja Abdullah ini untuk memberontak, untuk menggulingkan King Abdullah gitu ya, Raja Yordania ini. Jadi biasanya operasinya Iran itu di setiap negara Arab, mereka akan mendukung oposisi, membuat milisi-milisi atau rakyat dipersenjatai seperti Hamas, Hezbollah, Houthi gitu ya. Di setiap negara Arab itu mereka buat. Di Irak mereka bikin. Ya. Di Lebanon mereka lakukan. Di Yaman mereka buat. Tujuannya apa? Lama-lama nanti pasukan-pasukan milisi bentukan Iran ini akan bisa menggulingkan pemerintahan yang sah di situ. Dan akhirnya negara tersebut jatuh ke tangan Iran. Itu yang negara-negara Islam dan negara-negara Arab yang lain tidak mau, terutama yang Sunni. Nah, jadi kadang-kadang orang banyak yang lupa mapping peta konfliknya itu seolah-olah Islam sama semua gitu ya. Terbeda ya antara Sunni dengan Syiah. Sampai sekarang dari abad ke-7 itu konfliknya nggak pernah selesai. Nah, itu nggak pernah selesai konfliknya sampai sekarang. Nah, jadi kalau misalkan Israel sampai hancur, wah Iran pasti akan merajalela. Itu negara-negara Islam Sunni yang lain tidak mau. Kalau dulu mereka sama-sama berniat untuk melenyapkan Israel, tapi sekarang ya agak sedikit berbeda gitu. Apalagi beberapa negara itu sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, sudah punya kerjasama ekonomi. Ada yang punya kerjasama apa namanya ya, kerjasama keamanan juga, walaupun belum dalam bentuk kerjasama militer ya. Nah, ini yang kita bisa lihat sekarang ini. Nah, kalau misalkan Iran menyerang, cuman ada 3. Dia menyerang dalam bentuk apa? Apakah dia menyerang langsung atau menggunakan proksinya? Terus kemudian apakah dia menggunakan serangan militer atau menggunakan teroris? Teroris itu misalkan ngebom kedutaan Israel di seluruh dunia, ngebom misalnya perusahaan-perusahaan Israel, ataupun misalnya kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi Israel atau pelabuhan gitu ya. Itu bentuk apa serangannya? Yang kedua, di mana dia akan menyerang? Dan yang ketiga, yang paling penting, kapan dia akan menyerang? Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Nah, kemudian bagi Israel itu ada dua kemungkinan. Menunggu diserang dulu oleh Iran atau mendahului menyerang atau preemptive strike ya, yang kita kenal dengan preemptive strike. Apakah mendahului menyerang? Tinggal itu aja. Nah, tentunya sekarang posisi jauh lebih kuat ya, karena ada 2 gugus tugas kapal induknya Amerika di Laut Tengah dan di Teluk ya.
kemudian juga tambah 12 kapal perang lagi di Laut Merah, kemungkinan besar kalaupun Iran menyerang Israel, dia hanya bisa menyerang lewat Suriah, wilayah udara Suriah. Itu pun kalau Suriah mau. Iya. Karena kalau Suriah mengizinkan rudalnya Iran lewat wilayahnya, berarti Suriah juga harus siap-siap akan terkena balasan dari Israel, mau tidak mau akan seperti itu dan hancur pasti. Ataupun dari Amerika, karena Amerika punya pangkalan juga di beberapa negara Arab. Di Irak dia punya pangkalan, di Suriah juga ada, kemudian juga di Oman, Qatar, Bahrain juga punya pangkalan-pangkalan kecil, tapi itu kalau dikumpulkan pasukannya Amerika itu hampir 40.000 di Timur Tengah. Banyak juga sebenarnya gitu. Jadi sepertinya kalau saya melihat kecil kemungkinan Iran akan berani menyerang secara militer. Ya, kecil kemungkinan karena nanti collateral damage-nya atau serangan balasan itu akan sangat menghancurkan Iran. Ada 9 situs program nuklirnya Iran itu akan hancur. Kenapa? Amerika dengan Israel punya alasan untuk menghancurkan itu. Belum lagi nanti pembangkit listriknya Iran, ya. Belum lagi nanti misalnya minyak buminya misalnya. Penyimpanan dan kilang minyak buminya akan hancur. Sulit bagi Iran untuk mempertahankan wilayah yang seluas itu. Sangat luas loh wilayahnya Iran itu. Hampir nomor 1 atau nomor 2 paling luas di Timur Tengah sesudah Saudi Arabia. Bagi Israel untuk mempertahankan wilayah yang kecil itu tidak terlalu susah gitu, apalagi dia punya pertahanan udara yang sangat baik gitu. Nah, jadi kecil kemungkinan untuk menyerang kecuali Ali Khamenei itu bodoh, dalam arti memang dia pokoknya demi melampiaskan nafsunya untuk membalas dendam kepada Israel atau melaksanakan ajaran di kitabnya untuk memusnahkan orang Yahudi, dia mau habis-habisan untuk itu. Tapi ya buat apa gitu? Akan sangat banyak korban di masyarakat Iran sendiri gitu. Tidak akan mungkin seluruh negara Islam itu akan menyerang Israel demi Iran. Itu aja kuncinya. Kira-kira begitu Pak Paul. Silakan dilanjutkan kalau ada yang mau diskusi.